Ada sekitar 75% orang kehilangan dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Kalau lu merasa harus bahagia, bahkan ketika kondisi lu lagi nggak baik-baik aja, artinya lu bagian dari ini. Ini yang dinamain fenomena toxic positivity. Dan gua akan ngasih penjelasan yang sederhana dan mudah-mudahan bisa dicerna dengan mudah untuk sama teman-teman. Fenomena ini bukan cuma ada di media sosial. Fenomena ini ada di rumah, di pertemanan kalian, dan di tempat kerja, bahkan ada di dalam kepala kita sendiri. Jadi gua akan ngajak kalian mikir bareng. Pelan-pelan aja. Kita lihat fenomena ini dari sisi psikologi dan sisi neuropsikologi. Toxic positivity bukan berarti positif itu salah. Berpikiran positif itu salah, bukan berarti seperti itu. Tapi yang menjadi masalah itu ketika positivitasnya terlalu dipaksakan sampai akhirnya nggak ada pintu untuk emosi lain itu bisa keluar. Ada 3 hal yang paling gampang untuk dilihat. Pertama, kalian terlalu menolak emosi negatif. Bukan karena kalian nggak mau terlihat sedih, tapi karena kalian terlalu takut dibilang lemah. Kedua, optimis yang dipaksain. Nah, ketika lu lagi cerita sama orang, terus ada orang yang bilang, udahlah, kita mikir yang bye-bye aja. Padahal di dalam pikiran lu lagi kusut. Yang ketiga, invalidasi emosi. Hal yang tadi lu lakukan ke diri lu sendiri atau lu melakukannya ke orang lain. Dan lu ingat-ingat lagi, apakah lu pernah melakukan ini secara sadar dan gak sadar? Jawabannya adalah karena ini kita hidup di era sosial media dan di era produktivitas. Kalau teman mau tahu yang gue maksud produktivitas di sini apa, ada di video sebelumnya. Oke, lanjut. Di sosmed seperti di Instagram, kalian terlalu takut kelihatan lemah, di TikTok takut kelihatan nggak banyak bersyukur, di dunia kerja takut dianggap kurang profesional. Bahkan di keluarga, lu takut mengecewakan keluarga lu. Akhirnya tanpa lu sadar muncul tekanan seperti tekanan, lalu harus terlihat bahagia, lu harus terlihat kuat. Hal-hal itu yang justru bikin kita semakin jauh dari mengenali kita sendiri. Di dalam dunia psikologi itu ada istilahnya emotional perfection. Tuntunan bahwa kita harus selalu punya emosi yang perfect gitu, yang sempurna. Padahal kita itu manusia, kita tuh wajar untuk memiliki emosi-emosi lain secara alami. Ketika lu terlalu memaksakan diri untuk positive thinking, otak lu malah justru terdistraksi. Satu sisi lu tahu lu lagi nggak baik-baik aja, lu lagi nggak oke. Satu sisi lu merasa bilang, enggak, gue harus kuat. Hal ini kalau terlalu berlebihan justru membuat distorsi berpikir lo gitu. Kalau gue sedih berarti gue gagal. Atau metakognisi negatif. Kayak, kenapa sih gue gampang banget sedih? Atau rasa bersalah karena punya emosi manusiawi. Makanya mental lu jadi capek banget karena lu melawan realita. Kedua, dampak ke perasaan. Emosi itu kayak air. Kalau terlalu dibendung, dia tuh nggak hilang, dia tuh ngumpul. Itu yang membuat lu gampang lelah, gampang ngerasa bersalah, gampang overstimulasi, gampang cemas tanpa alasan. Bukan karena lu lemah, tapi karena lu terlalu lama menahan sesuatu yang harusnya diproses. Ketiga, ada dampak ke perilaku. Ada 3 pola yang muncul. Pertama, avoidance. Lu menghindari sesuatu yang bisa memicu emosi, bahkan lu menghindari orang-orang yang justru sebenarnya peduli sama lu. Kedua, detachment. Selanjutnya, deplasment. Lu marah meledak kepada hal kecil, padahal lu sedang menutupi emosi yang lain, yang lebih besar. Ketiga, lu tetap berinteraksi, tapi hati lu kosong kayak robot, kurang manusiawi. Lu merasa hidup lu kurang menjadi manusia. Kalau di Subasa namanya Roberto Hongo, dia terlalu robot. Lanjut, itu semua bukan karena lu rusak, tapi lu exhaust secara emosi. Untuk lebih memahami hal-hal itu, kita masuk kepada teori psikologi sedikit. Dan gue coba jelasin dengan bahasa bayi. Pertama, psikoanalisis. Mekanisme pertahanan diri.
Menurut psikoanalisis, toxic positivity itu bentuk defense lu terhadap diri lu sendiri atau mekanisme pertahanan diri lu, defense mechanism. Bukan karena lu mau bohong, tapi karena lu mau bertahan. Lu represi emosi, lu tekan atau lu kubur. Dan biasanya yang memaksa hal itu disebut super ego, bagian diri yang pengen terlihat selalu sempurna. Di dalam pikiran lu super ego itu bilang yang kayak lu harus kuat, lu harus baik-baik aja, lu harus bersyukur. Bersyukur boleh, tapi pada saat dan tempat yang tepat. Yang kedua, behaviorisme. Ini semacam pola belajar. Kenapa toxic positivity itu bisa terbentuk? Karena biasanya karena lingkungan lu memberi reward ke kepalsuan. Misal gini, lu posting bahagia, lu dapet like, ada dopamin di sana. Kedua, misalkan kayak lu posting sedih, dibilang melo, ada otak lu menghindar. Akhirnya otak selalu mengejar dopamin dan otak bilang, udah kita tampilin yang oke aja. Udah kita tampilin yang positif terus aja. Toxic positivity itu bukan kesalahan moral, tapi ini tercipta karena sebuah kondisi humanistik, ketidakaslian diri. Menurut teori Rogers, manusia itu butuh kongruensi atau keselarasan diri antara di dalam dan di luarnya. Ketika di luar kelihatan bahagia, di dalamnya kelihatan kacau, terjadi inkongruensi gitu. Bikin otak lu bingung atau tubuh lu, itu yang membuat lu sering merasa kosong. Hal itu yang paling banyak orang nggak sadar gitu. Mereka kehilangan diri mereka sendiri secara. Untuk hal ini nanti gue akan bikin satu video khusus yang ngebahas hal ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Ketiga, dari dampak psikososial. Norma kebahagiaan. Dalam kelompok ada yang namanya display rules atau aturan emosional. Dan di media sosial, aturan itu cuma satu. Tampilin kebahagiaan lu. Banyak orang iri kepada orang lain karena melihat di media sosial. Hal-hal yang harusnya normal malah dianggap negatif. Kayak sedih lo dianggap cengeng, marah dianggap tidak dewasa, takut dianggap lemah, worry, takut dalam bentuk worry itu lo dianggap lemah, khawatir. Tekanan ini yang sering membuat kita ikut-ikutan untuk membuat kebahagiaan palsu. Untuk lebih memahami lagi dari sisi neuropsikologi, atau gimana sih pengaruhnya terhadap otak kita. Pertama, amigdala. Ketika emosi ditekan, amigdala atau pusat deteksi ancaman di kepala lu itu tetap menyala gitu, tetap aktif. Makanya lu bisa cemas tanpa alasan, waspada terus, dan gampang startlet gitu. Kedua, prefrontal cortex lu jadi kecapean. Menahan emosi itu beban kognitif yang sebenarnya besar. PVC lu harus kerja ekstra buat menekan emosi. Hasilnya apa? Lu susah fokus, cepat capek, dan gampang overthinking. Dan ketiga, aktivitas sistem reward lu turun. Karena otak lu sibuk menahan emosi, dopamin untuk kenikmatan itu jadi menurun. Ini yang bikin hal yang dulu bahagia sekarang justru malah jadi biasa aja. Sulit merasa excited, dan muncul anhedonia ringan. Sistem regulasi emosi yang melemah. Yang paling parah, otak kehilangan kemampuan mengatur emosi secara sehat. Makanya orang yang terlalu lama menahan itu akhirnya meledak. Bukan karena dramatis, tapi karena fisiologis. Oke, ini agak panjang. Selanjutnya, kita solusi. Bagaimana solusinya untuk mengembalikan lu menjadi manusia dan bukan menjadi robot lagi? Pertama, intinya gini, lu harus berani jujur terhadap diri lu sendiri tentang apa yang lagi lu rasakan. Misalkan lu validasi emosi lu ketika lu lagi sedih, ya lu akui kalau gue lagi sedih dan itu oke, itu nggak apa-apa. Yang kedua, lu turunkan standar emosi lu. Hapus di dalam pikiran lu kalimat bahwa, karena lu manusia, lu juga boleh kok ngerasain hal. Hapus di dalam pikiran lu, gue harus bahagia. Enggak, boleh, tidak perlu memaksa. Lu juga boleh kok merasakan hal-hal lain di dalam perasaan lu sendiri. Ketiga, kenali pola paksaan positif kayak gue harus kuat. Lu pertanyakan lagi, tanya lagi diri lu sendiri, kenapa gue harus kuat, kenapa gue tidak boleh
merasa lemah. Karena dengan lemah itu belum lu bisa mencari pertolongan yang tepat sebenarnya. Kedua, lu mulai cari lingkungan yang aman, orang-orang yang aman, yang tidak menghakimi lu, dan itu penting sekali. Yang bisa lu ngomong dengan apa adanya. Yang ketiga, mindfulness. Nah, ini orang sering salah. Mindfulness itu nggak harus meditasi. Lu bisa menenangkan diri dengan narik nafas aja, dalam menikmati suasana yang ada di sekitar lu, dan lu mulai mengobservasi perasaan lu tanpa melawan. Dan satu hal yang paling penting menurut gua adalah lu mulai membatasi media sosial. Ubah itu, ganti itu dengan membaca buku. Karena media sosial itu justru kadang sumber toxic positivity yang paling kuat. Bukan dari kita, bukan dari lingkungan kita. Ambil jarak sama media sosial dan lu mulai banyak baca-baca buku. Closing, nggak harus bahagia terus, nggak harus bagus. Kita itu manusia, nggak harus bahagia terus, nggak harus kuat terus, nggak harus tersenyum terus. Toxic positivity itu lahir ketika kita lupa itu bahwa emosi itu bukan musuh. Mereka cuma perasaan. Mereka itu emosi itu sinyal bagian dari diri kita. Semoga dengan video ini lu lebih merasa dipahami atau lu lebih bisa menerima diri lu sendiri. Bantu temen lu untuk nge-share video ini, like, dan subscribe. Terus komen apa hal yang bisa kita diskusikan atau nanti bisa gue bikin video selanjutnya. Terima kasih, gue Abim Hendrawan. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.